Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemuhammadiyahan di bab 4. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pejuang Islam. Di bab ini kita akan membahas tentang kehidupan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung saja ke uraian materi. Yang A, masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia dilahirkan di Yogyakarta, di Kampung Kauman lebih tepatnya, pada tahun 1285 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Agustus 1868 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, salah seorang dari 12 khotib keraton di Masjid Sultan atau Masjid Besar di Yogyakarta pada zaman itu. Ibunya bernama Siti Aminah atau lebih dikenal dengan Nyai Abu Bakar, putri dari Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu keraton di Yogyakarta. Sejak kecil Muhammad Darwis ini mendapatkan pendidikan agama langsung dari sang ayahnya sendiri. Ia sejak kecil sudah belajar membaca Al-Quran, dan di umur 8 tahun ia sudah lancar dan fasih untuk membaca Al-Quran, dan ia juga sudah menghatamkan bacaannya hingga 30 juz. Ketika kecil, Muhammad Darwis ini bergaul dengan kawan-kawannya dan tetangga-tangganya. Ia juga aktif di lingkungan sekitar rumahnya. Ia dikenal sebagai anak yang rajin, jujur, dan suka menolong. Di samping itu, ia juga memiliki kelebihan dibanding dengan anak-anak yang lainnya, yaitu banyak akal, kreatif, ulet, pandai memanfaatkan sesuatu, cerdas, selalu fokus, dan tidak malu bertanya hal yang belum diketahuinya. Dan ia pun ketika masih kecil sangat senang bermain layang-layang serta gasing, serta ia juga pintar membuat barang-barang kerajinan tangan dan mainannya sendiri, sehingga ia sangat disukai oleh teman-temannya. Kemudian lanjut ke B, belajar ke kota Mekah. Muhammad Darwis ini sangat gemar belajar. Ia bahkan belajar kepada banyak kiai dan ulama, bahkan hingga ke negeri Arab. Di usia ke-22 tahun, ia diutus oleh keluarganya untuk pergi menunaikan ibadah haji sambil memperdalam ilmu di Tanah Suci pada tahun 1890 di Mekah. Sepulangnya dari sana, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, dan sepulangnya dari sana pun ia tetap masih gemar untuk belajar dan gemar untuk membaca buku. Karena kegemarannya itu tadi, pada suatu saat ia juga sering untuk menggantikan ayahnya untuk mengajar pelajaran-pelajaran agama Islam kepada anak-anak dan bahkan kepada orang-orang yang lebih tua darinya. Akhirnya ia pun mendapat julukan kiai karena kemampuan ilmu agamanya tersebut. Kemudian yang C, mendirikan Muhammadiyah. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji ke Makkah untuk kedua kalinya dan melanjutkan kembali pendalaman ilmu agamanya. Saat belajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan banyak ulama
serta tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri. Pertemuan tersebut cukup penting bagi perkembangan pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Namun yang paling utama adalah ia bertemu dengan seseorang pembaharu Islam dari Mesir, yaitu Rashid Ridho. Sepulang dari Mekah untuk kedua kalinya itu, ia mendirikan pondok atau asrama untuk murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah. Dan ia tidak membatasi pergaulannya kepada siapapun. Dan pada tahun 1909, pada masa kebangkitan nasional, Ki Haji Ahmad Dahlan masuk perkumpulan Budi Utomo. Di sana ia memberikan pengetahuan agama Islam kepada pengurus Budi Utomo. Selain itu, beliau juga diminta mengajar agama Islam kepada para siswa Quick School di Jetis, Yogyakarta. Kemudian di Sekolah Pamong Praja, Osvia atau Mosvia di Magelang, dan lain-lain. Ia pun juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang beliau dirikan. Dan pada akhirnya banyak siswa yang kemudian tertarik dengan pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan pada suatu ketika ia menyadari bahwasanya usaha mulia ini harus ia pertahankan, bahkan harus bisa diteruskan oleh orang lain atau sepeninggalannya nanti. Untuk itu ia menginginkan dibentuknya sebuah organisasi. Kemudian ia mencari petunjuk dan kemudian ia menemukan di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. Setelah mendapatkan berbagai pengalaman dan pergaulan dengan berbagai kalangan, ia mantap hatinya dan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Yang terakhir yaitu pesan-pesan Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah, di usianya yang masih berumur 55 tahun. Ia dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1961. Pesan-pesan beliau sebelum meninggal yaitu yang pertama, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Yang kedua, beramal dan berjuanglah dalam Muhammadiyah. Yang ketiga, berjuanglah dalam Muhammadiyah. Yang keempat, Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Yang terakhir, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Yaitu tadi inti atau poin-poin dari pembelajaran kita hari ini tentang kemuhammadiyahan di bab 4. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa paham anak-anak dalam memahami penjelasan kali ini, silakan anak-anak bisa menceritakan kembali seperti apa kehidupan Ki Haji Ahmad Dahlan dari waktu kecil sampai dengan meninggal atau wafatnya. Kalau masih ingin melihat seperti apa gambarannya kehidupan Ki Haji Ahmad Dahlan yang terdahulu, nanti saya kirimkan video link YouTube-nya tentang Ki Haji Ahmad Dahlan, yaitu tentang film Sang Pencerah. Nanti bisa dilihat sendiri. Tugas yang kedua yaitu silahkan dikerjakan soal latihannya di bab 4 ini, nomor 1 sampai
25 dari halaman 61. Baik, terima kasih. Bila ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.